Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Markus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan harian saat ini, Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang keadaan di dunia di akhir zaman dan konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Kita akan dibenci, bahkan dianiaya. Kan tetapi Tuhan menghendaki kita agar terus bertahan apapun yang terjadi. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus mengungkapkan adanya penganiayaan yang hebat terhadap umat Tuhan menjelang kedatangannya. Di dalam Markus 13 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Namun kita tidak perlu takut akan hal tersebut, dan tidak perlu cemas, karena di tengah penganiayaan ada kuasa Tuhan turut bekerja dan semakin dinyatakan atas kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjuang sendiri. Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang teraniaya karena namanya. Inilah janji Tuhan dalam Zakaria 2 ayat 8. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Tidak hanya penganiayaan, kita juga dihadapkan pada pencobaan dan segala bentuk tipu muslihat iblis. Orang Kristen yang lemah, suam-suam kuku dan tidak punya fondasi yang kuat adalah sasaran empuk iblis. Jadi, sebagaimana yang juga dikatakan di Markus 13 ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita diminta untuk tetap bertahan dan setia. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya, karena melalui firman-Nya kita semakin kuat berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir dan akan selalu nyata dalam hidup kita. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita, saudara, senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu melekat dalam hati kami agar kami selalu setia, bertahan di dalam segala pergumulan hidup kami, walaupun kami harus mengorbankan segala waktu dan juga pikiran kami, namun nama-Mu tetap dimuliakan. Tuhan, berkati kami, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan apa yang kami perlu Tuhanlah yang mencukupkan. Kami mohon agar Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Dan kami mohon
Lindungi kami, ampuni dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.